Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Elpison, hai juga seluruh peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita belajar matematika wajib. Salam matematika dari Dr. Matt. Math is super easy. Hari ini kita belajar konsep nilai mutlak, yaitu materi matematika wajib kelas 10 semester ganjil untuk bab pertama. Tentunya bersama Bapak Tita Nurdianto SPDGR. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Pernah dengar kata mutlak? Misalnya, Alvino mutlak menang pada perlombaan ini. Berapa ya jarak rumah Ridwan ke rumah Rara? Sebenarnya sering kita dengar kata nilai mutlak. Mutlak ding. Coba, apalagi biasanya kalian dengar kata mutlak. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk memahami konsep nilai mutlak, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat 2 cerita. Saya akan cerita yang pertama. Cerita yang pertama tentang pramuka. Pertemuan kepramukaan menjadi salah satu pertemuan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Beberapa sangga pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah setiap hari Kamis. Sebuah perintah dari pimpinan sangga yaitu 4 langkah ke depan jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan sangga adalah 3 langkah ke belakang jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Demikian juga yang lainnya, dan seterusnya. Nah, dari cerita pertama, besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak yang tidak ditentukan arahnya. Artinya, 4 langkah ke depan berarti mutlak kita akan 4 langkah dari posisi diam atau posisi awal. Jadi, bagaimana dengan 3 langkah ke belakang tadi? Ya, yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Ingat ya, nilainya bukan arahnya. Nah, selanjutnya kita akan baca cerita kedua. Pada cerita kedua, ada seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi si anak melompat, dia akan melompat ke depan 2 langkah. Kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan lagi. Kemudian 1 langkah ke belakang. Dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Ada yang mau coba? Boleh, silakan. Nah, dari ilustrasi cerita kedua, jika lompatan ke depan didefinisikan searah dengan sumbu X positif dan lompatan ke belakang didefinisikan searah dengan sumbu X negatif, coba kita sketsakan nanti sama-sama ya dalam garis bilangan. Terus, bagaimana kira-kira pergerakan akhir si anak dari posisi awal? Kemudian berapa banyak langkah yang dijalani si anak? Nah, akan kita bahas satu persatu. Dari cerita yang kedua tadi, kita bisa buat atau sketsakan cerita tersebut dalam garis bilangan. Ini dalam garis bilangan. Jadi, posisi diam si anak kita buat 0. Jadi dalam garis bilangan itu ada 3.
bilangan bulat positif, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dan bilangan 0. Jadi ingat ya, bilangan bulat ada 3. Bilangan bulat positif ke arah kanan, bilangan bulat negatif ke arah kiri, dan bilangan 0. Nah, dari cerita yang kedua tadi, kita bisa lihat bahwa posisi anak dari awal ada di 0. Nih, di 0. Ya, ketika di 0, dia melompat ke depan 2 langkah. Artinya, kalau dia melompat ke depan, dia ke arah kanan. Jadi 0, 1, 2. Nah, sekarang ada di posisi 2. Kemudian, dia melangkah atau melompat lagi 3 langkah ke belakang. Artinya, dari 2, dia melompat ke belakang. 1, 2, 3. Nah, ke arah kiri menunjukkan ke arah belakang. Dan dilanjutkan 2 langkah ke depan lagi. 1, 2. Kemudian dia mundur lagi 1 langkah ke belakang. 1. Dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. 1 lagi. Nah, posisi awal dia ada di 0. Dan posisi akhir dia ada di negatif 1. Nah, ini sketsa dari cerita kedua dalam garis bilangan. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Bagaimana pergerakan akhir si anak dari posisi awal? Di awal dia ada di posisi 0. Dan di akhir ada di posisi negatif 1. Jadi bisa kita lihat bahwa anak hanya bergerak 1 langkah ke belakang, yaitu dari posisi 0 ke negatif 1. Ya, selanjutnya, beberapa banyak langkah yang dijalani si anak. Tadi anak melangkah beberapa kali. Berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahap. Tahap yang pertama, 2 langkah. 2 langkah ke depan. Jadi kita bisa buat dalam nilai mutlak, yaitu mutlak 2. 2 ini menunjukkan ke arah depan. Kemudian tahap kedua dia melangkah ke belakang 3 langkah. Kita bisa buat nilai mutlak dari negatif 3. Negatif ini menunjukkan bahwa dia melangkah ke belakang. Selanjutnya, pada tahap 3 dia melangkah 2 langkah ke depan. Kemudian negatif 1 menunjukkan bahwa dia 1 langkah ke belakang. Ditambah dengan mutlak negatif 1, dia ke arah belakang lagi 1 kali. Sehingga kalau kita hitung langkahnya ya, ada 9 langkah. Ya, dari langkah 1, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, ada 9 langkah. Kalau negatif ini menunjukkan dia langkahnya ke belakang. Kalau positif, dia menunjukkan langkahnya ke depan. Jadi berapa langkah yang dijalani si anak? Ada 9 langkah. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan tersebut dengan 0 pada garis bilangan. Jadi kalau jarak gak mungkin negatif. Makanya tadi dicontoh, jarak dari rumah Ridwan ke rumah Rara. Misalnya kita hitung 300 meter. Positif kan dia, tidak mungkin jaraknya negatif 300 meter. Maka mutlak jaraknya 300 meter. Jadi, pertanyaannya sekarang, mungkinkah nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif? Apakah bernilai 0 juga? Nah, sudah kita bahas tadi, kalau tidak mungkin nilai mutlak bernilai negatif. Tetapi mungkin saja bisa bernilai 0. Selanjutnya, ada beberapa contoh nih perpindahan posisi pada garis bilangan. Bisa kita lihat sebagai berikut. Ada 4 contoh. Yang pertama, nilai mutlak 3.
3 positif. Berarti dari 0 arahnya ke arah kanan. Sebanyak berapa? 3. 1, 2, 3. Jadi arah panahnya dari 0 ke arah kanan. Sehingga nilai mutlak 3 sama dengan 3. Selanjutnya, nomor 2. Nilai mutlak dari 3/4. Berarti arahnya ke kanan ya. Kenapa ke kanan? Karena dalam nilai mutlaknya ada nilainya positif. Sehingga nilai mutlak dari 3/4 adalah 3/4. Arahnya ke kanan dari 0 ke 3/4. Yang ketiga, nilai mutlak dari 0. Nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Jadi 0-nya tidak bergerak, tetap di situ. Kemudian nilai mutlak dari negatif 5/2 yaitu sama dengan 5/2. Jadi dari 0 dia arahnya ke kiri karena dia negatif. Jadi panah ini arahnya ke kiri. Sehingga catatan yang bisa kita lihat bahwa garis bilangan digunakan sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlaknya. Jadi garis-garis bilangan ini bisa dapat jadikan media. Yang kedua, tanda panah digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana arah ke kiri menunjukkan nilai mutlaknya dari bilangan negatif. Sedangkan arah ke kanan nih, berarti menandakan nilai mutlaknya dari bilangan positif. Besar nilai mutlak dapat dilihat dari panjang tanda panah dan dihitung dari bilangan 0. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, biasanya nilai mutlak dari X itu orang nyebutnya atau biasa disebut nilai absolut atau modulus dari X. Jadi kalau ada bilang nilai absolut, ada yang bilang modulus, ada yang bilang nilai mutlak, sama saja. Definisi nilai mutlak kita dapat definisikan misalkan X bilangan real, nilai mutlak dari X. Jadi kalau ada tanda seperti ini, bacanya nilai mutlak X. Didefinisikan, nilai mutlak X didefinisikan X jika X lebih dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak dari X didefinisikan negatif X atau min X jika X kurang dari 0. Jika X lebih dari sama dengan 0, berarti kita mulai dari 0. Dan seterusnya. 0, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa juga nilainya dalam bentuk pecahan. Kalau X kurang dari 0, berarti di bawah 0, ke arah kiri. Ya. Nah, jadi definisi nilai mutlak, misalkan X bilangan real, nilai mutlak dari X adalah X jika X lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak dari X adalah negatif X jika X kurang dari 0. Nah, ini kita akan bahas contoh-contohnya satu persatu. Ada 10 contoh, kita bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama, sesuai definisi yang sudah kita baca tadi, soal yang pertama. Nilai mutlak dari negatif 6. Belum negatif. Nilai mutlak dari 6. Nilai mutlak dari 6 sama dengan 6. Kenapa? 6 lebih dari 0. 6 lebih dari 0. Berarti didefinisikan X. Nilai mutlak dari X adalah X. Jadi kalau di sini 6, di sini 6. Nilai mutlak dari 6 sama dengan 6. Ya. Yang kedua, nilai mutlak dari negatif 3. Nah, karena negatif 3 kurang dari 0, maka nilai mutlak dari X adalah negatif X. Berarti kalau nilai mutlak dari negatif 3 adalah negatif min 3. Makanya di sini kita kasih min. Min ketemu min plus. Ya, jadi negatif min 3 sama dengan 3. Nah, kemudian yang ketiga, nilai mutlak dari 0. Nah, sudah kita bahas tadi. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Ini nomor 4. Nah, ini nomor 4. Kalau nomor 4, nilai mutlak negatif akar 3. Akar 3 itu nilainya 1,73. Ya.
Ingat 1,73. 1,73 itu lebih dari 0. Jadi nilai mutlak dari akar 3 sama dengan akar 3. Oke. Kemudian yang kelima. Nilai mutlak dari 1/5. Ini bentuknya pecahan nih. Gak usah bingung, 1/5 itu 0,2. 0,2 lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0 pasti 0,2. Karena lebih dari 0, maka nilai mutlak dari 1/5 adalah 1/5. Kemudian nomor 6. Nilai mutlak dari negatif 3/7. Nah, negatif 3/7 itu udah jelas kurang dari 0. Karena udah negatif, karena kurang dari 0, maka nilai mutlak dari negatif 3/7 sama dengan negatif min 3/7. Min kali min jadi plus, jadi 3/7. Dari soal nomor 1 sampai nomor 6, kira-kira bisa nggak? Pasti bisa. Jadi kita bisa lihat kalau di dalam nilai mutlaknya positif 6, kemudian akar 3, 1/5, maka nilai mutlaknya sama. Yang di dalam nilai mutlak sama hasilnya sama. Nah, kalau yang negatif 3, negatif 3/7, nilai mutlaknya juga positif, 3/7 ya. Nah, sekarang nomor 7. Masih menggunakan definisi. Jadi kalau dalam matematika itu definisi tidak boleh dibantah. Ya, apapun kembali ke definisi. Oke. Nah, nomor 7. Nomor 7, nilai mutlak dari akar 3 min 1. Oke, tadi ya akar 3 itu 1,73. Jadi kalau kita hitung di dalam nilai mutlak ini 1,73 dikurang 1 berarti 0,73. 0,73 itu lebih dari 0. Karena lebih dari 0 maka nilai mutlak dari akar 3 min 1 sama dengan akar 3 min 1. Ya, kita fokusnya yang di dalam nilai mutlaknya, jangan sendiri-sendiri. Bukan akar 3 kemudian 1, bukan. Jadi akar 3 dikurang 1. Ya. Kemudian nomor 8. Nah, nomor 8 sekarang nilai mutlak dari 1 min akar 2. Akar 2 itu nilainya 1,41. Jadi kalau kita hitung 1 dikurang 1,41, nilainya negatif 0,41. Nah, 0,41 itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka kita kasih negatif. Jadi nilai mutlak dari 1 min akar 2 sama dengan negatif buka kurung 1 min akar 2 tutup kurung. Min kali 1 min 1. Min kali min akar 2 plus akar 2. Jadi nilainya akar 2 min 1. Ya, ingat ya. Kemudian nomor 9. Nah, kalau nomor 1 sampai 8 tadi kita pakai angka semua. Jadi nomor 9 ini pakai variabel. Variabel itu nilai yang dapat berubah-ubah. Bisa aja, biasanya bentuknya huruf. Bisa aja A, B, C, D, dan lain-lain. Nah, kita pakai sekarang X. Jadi, nomor 9 ini pertanyaannya, nilai mutlak dari X plus 3, ya, X anggota bilangan real. Jadi ini bacanya X anggota bilangan real. Karena ini bentuknya masih dalam bentuk variabel, maka kita gunakan definisi yang ada. Ya, masih tetap pakai definisi yang ada dong. Jadi, untuk kondisi yang pertama, jika X-nya lebih dari sama dengan 0, X-nya lebih dari sama dengan 0 nih, kita nggak tahu nilai X-nya berapa, yang pasti X-nya lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan X plus 3. Ya, tinggal buat aja dalam nilai mutlaknya. Kemudian yang kedua, kondisi kedua, jika X kurang dari 0, kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Yang pasti kita tahu X-nya kurang dari 0. Maka kita tinggal tambahin negatif.
Nih, jadi nilai mutlak X plus 3 jika X kurang dari 0 adalah negatif X plus 3. Nah, jadi min kali X min X, min kali 3 min 3. Jadi nilai mutlak dari X plus 3 itu ada 2, yaitu X plus 3 dan negatif X min 3. X plus 3 ketika X lebih dari sama dengan 0. Dan negatif X min 3 atau min X min 3 ketika X kurang dari 0. Ya, itu dia. Nah, nomor 10 sekarang. Nomor 10 mirip dengan nomor 9. Jadi ada variabelnya. Oke, masih kalau ada variabelnya, ini variabelnya X. Jadi dia masih ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika X lebih dari sama dengan 0. Kita nggak tahu X-nya berapa ya. Ingat ya. Berarti kalau X lebih dari 0, maka tinggal kita buat aja dalam nilai mutlaknya. Berarti sama dengan min 2X plus 5. Kemudian kondisi yang kedua, jika X kurang dari 0. Sekarang X kurang dari 0. Maka kita tinggal tambahin negatif. Negatif buka kurung min 2X plus 5 tutup kurung. Min kali min 2X adalah 2X. Min kali 5 adalah min 5. Jadi nilai mutlak min 2X plus 5 adalah min 2X plus 5 dan 2X min 5. Oke, sampai sini gimana kira-kira? Paham? Nah, supaya lebih paham lagi, ayo kita berlatih ya. Kita baca lagi definisinya. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak dari X didefinisikan nilai mutlak X adalah X jika X lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak X adalah negatif X jika X kurang dari 0. Nah, ini Bapak kasih 10 soal. 10 soal. 10 soal ya. Kita kerjain sama-sama. Silakan dikerjakan di buku latihanmu masing-masing. Ya, boleh lihat contoh soal yang tadi boleh. Silakan. Selamat mengerjakan dan salam sukses. Ya, sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Salam, math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.